Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Dia telah memberikan nikmat yang begitu banyak, dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan waktu, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman penyembah batu berhala sampai zaman penyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada jemaah sekalian dan terkhususnya khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Karena dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di sisinya, dan kita akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kau dibacakan sebelumnya di awal tadi, Allah menceritakan tentang orang-orang beriman dan bertakwa kepadanya serta memiliki rasa takut untuk berbuat kejahatan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhan mereka yang tidak tampak oleh mereka. Jika pada diri seseorang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu merupakan sebuah kebaikan. Bahkan rasa takut itu bisa menjadi puncak dari segala kebaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Hal ini Allah ceritakan dalam surah Taha ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kaum berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia sadar atau takut. Karena ketika Fir'aun sudah sadar kalau ia telah melampaui batas dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hanya orang yang ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadikan seluruh peringatan itu bisa menjadi bermanfaat bagi dirinya. Hal ini Allah jelaskan dalam surah Al-A'la ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah akan dapat menjadikan peringatan itu sebagai pelajaran. Saya dan kaum yang yakhsha. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang itu takut untuk berbuat kejahatan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya seorang laki-laki yang diajak atau digoda oleh wanita cantik dan memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian dia menolak dengan berkata, aku hanya takut kepada Allah. Rasa takut juga akan menyebabkan seseorang mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat itu beliau sedang berkeliling-keliling di malam hari untuk mengecek kondisi umatnya. Lalu beliau mendengar di sebuah rumah yang di dalamnya itu terdapat seorang ibu penjual susu dan juga seorang putrinya. Pada saat itu, ibu penjual susu ini menyuruh putrinya untuk mencampurkan susu dengan air. Padahal mencampurkan susu dengan air itu adalah perbuatan ilegal pada zaman itu. Namun perempuan itu berkata, ya ummi, ingkana Umar la yurana, farabbi amirul mu'minin yura. Wahai ibuku, jika Umar tidak melihat kita, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin dapat melihat kita. Umar yang pada saat itu berada di balik dinding mendengar percakapan mereka berdua. Keesokannya Umar datang ke rumah itu dan langsung menikahkan putri itu dengan anaknya yang bernama Hashim. Dari pernikahan itu lahirlah seorang perempuan bernama Laila. Dan dari Laila inilah akan lahir seorang khalifah yang bernama Umar ibnu Abdul Aziz. Masyaallah muslimin, ini hanyalah sebagian kecil dari contoh balasan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah. Adapun nanti di akhirat disampaikan dalam surah Al-Mulk ayat ke-11. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita terhindar dari api neraka. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu berarti juga bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana rasa takut itu bisa tumbuh? Caranya adalah dengan menimbulkan perasaan selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa melihat sekecil apapun hal yang kita lakukan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dapat melihat, dapat mengetahui sampai yang sedetail-detail apapun yang kita tidak tahu pun Allah tahu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir yang menyangka bahwa apa yang mereka katakan tidak didengar atau tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat ke-12 sampai ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw bijharu bih innahu 'alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan perkataan kalian atau kalian nyatakan, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala isi hati. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui? Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Dia Maha mengetahui makhluk yang Dia ciptakan dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Maksudnya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang makhluknya kerjakan dan melakukan, sedangkan Allah sendiri yang menciptakan makhluk tersebut. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di
kita perlu terus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menumbuhkan perasaan selalu diawasi Allah dan meyakini bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu dan Allah Maha mendengar apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Karena jika seseorang sudah tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah awal dari kebinasaannya. Mudah-mudahan dia terus menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.